Halo rekan-rekan, ribuan prajurit kini howitzer kelas berat beroda rantai 170 mm milik Pyongyang yang terlihat di Rusia. Foto-foto yang jelas beredar menerbitkan foto artileri yang sedang dimuat ke dalam platform kereta kargo di suatu tempat di Rusia. Howitzer beroda rantai gerak atau Self-Propelled Howitzer Korea Utara M189 yang juga dikenal sebagai Koskan. Ini merupakan salah satu sistem artileri paling signifikan yang diproduksi di negara tersebut dan digunakan secara luas dalam operasi militer. Sistem ini dikembangkan berdasarkan Howitzer 2 S3 Akasia Soviet dan dilengkapi dengan meriam 170 mm, memungkinkannya menembak dari jarak jauh secara teknis. Sistem ini dapat menembak berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi fragmentasi, berdaya ledak tinggi, dan peluru termobarik. Meskipun akurasi peluru dapat bervariasi tergantung pada jenis amunisi, jangkauan sistem ini dikabarkan mampu mencapai hingga 60 km. Dengan peluru jarak jauh khusus menjadikannya salah satu senjata jarak jauh di gudang senjata Korea Utara. Ini bukan pertama kalinya Pyongyang memasok senjata ke Moskow. Menurut pengungkapan dan laporan dari sumber intelijen Korea Utara, telah mulai mengirim peluru artileri dan jenis senjata lain ke Rusia sebagai bagian dari kerjasama militer yang berkembang antara kedua negara. Meskipun ada sanksi internasional yang menghalangi akses Moskow ke teknologi dan perlengkapan militer barat, Korea Utara tampaknya telah memilih untuk menyediakan sumber daya yang penting secara strategis bagi Kremlin. Selain itu, sumber intelijen mengindikasikan bahwa pengiriman senjata ini dilakukan melalui jaringan saluran rahasia yang menghindari sanksi internasional. Kapal kargo yang penuh dengan amunisi dan teknologi militer telah terdeteksi di berbagai perairan internasional yang menunjukkan bahwa Korus secara aktif terlibat dalam pengungkapan senjata ini. Meskipun motivasi utama Korea Utara mungkin tampak seperti kerjasama militer strategis dengan Rusia, tujuan lain yang mungkin bagi Pyongyang tidak dapat diabaikan adalah bisa menguji senjatanya sendiri dalam kondisi pertempuran nyata. Pyongyang memungkinkan melihat invasi Rusia ke Ukraina sebagai peluang unik untuk menguji senjata baru, termasuk peluru artileri dan sistem yang belum dijalani uji coba militer. Sesungguhnya lebih jauh dari Korea Utara berpartisipasi dalam konflik militer global semacam ini bisa menjadi cara untuk menunjukkan kemampuan dan memperoleh data militer yang berharga. Sementara bagi Rusia yang saat ini berjuang dengan sumber daya yang terbatas menjaga kesiapan tempur di Ukraina, maka Pyongyang yang dapat digunakan periode ini untuk mempelajari dampak penggunaan senjatanya terhadap sistem barat serta mengumpulkan informasi tentang dampaknya di medan perang. Demikianlah perbacotan hari ini.